Assalamualaikum Sobat UFC. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih juga yang sudah nonton video sebelumnya ya. Yang belum, jangan lupa subscribe. Dan kalau suka videonya bisa like. Kali ini gue ingin berbicara terkait dengan pertandingan UFC akhir pekan ini, dimana ya UFC Qatar ya kan, akan berlangsung. Ada dua pertandingan yang akan gue bahas. Pertama langsung aja co-main event, yaitu antara Ian Gary Machado menghadapi Belal Muhammad. Gua perkirakan pertandingan ini akan menjadi, terutama untuk Ian Gary ya, ini sebagai ujian sebelum kemungkinan besar dia akan diberikan tiket untuk menantang sang juara kelas welter yang baru ya, double champ Islam Makhachev. Pertandingan sendiri dengan Belal Muhammad menurut gue ini menarik. Belal Muhammad mantan juara di kelas welter juga. Ian Gary berusia jauh lebih muda dan dengan prospek yang lebih cerah. Bagaimana rekornya dalam beberapa pertandingan ataupun pertarungan terakhir pun juga lebih baik dibanding dengan Belal. Belal yang meraih gelar juara dengan mengalahkan Leon Edwards secara signifikan, menurut gue tampil mengecewakan ketika dia kehilangan gelarnya menghadapi JDM ya, Jack Della Maddalena. Gua pikir justru sebagai underdog di pertandingan kali ini, artinya menjadi petarung yang tidak diunggulkan. Ian Gary jauh lebih tinggi, artinya jangkauan ya dari sisi fisik ini lebih panjang dibanding dengan Belal Muhammad. Dan menurut gua ini membuat Belal ya harus punya keberanian, harus punya determinasi yang tinggi untuk masuk ke teritori dari Ian Gary, terutama ketika mereka akan adu jotos ini, artinya akan boxing di sana. Gue juga menilai Ian Gary memiliki kemampuan defense takedown yang bagus. Belal Muhammad sendiri yang tampil impresif dengan takedown-nya ketika menghadapi Leon Edwards, tampil cukup mengecewakan ketika menghadapi JDM, di mana Jack Della Maddalena ini justru cukup berhasil, sangat berhasil bahkan ya untuk menghalangi takedown yang dilakukan oleh Belal Muhammad di sana, sehingga akhirnya terjadi adu pukul justru, di mana JDM menurut gue juga memiliki kemampuan yang bagus sebagai seorang boxer. Dia memiliki jangkauan juga yang bagus dan akhirnya dia bisa menang dengan mutlak ya, menang angka mutlak. Dan menurut gue Ian Gary punya kapasitas untuk hal tersebut. Ian Gary juga cukup baik sebenarnya dalam melakukan offense takedown ya, artinya takedown yang menyerang, sehingga bukan tidak mungkin Ian Gary pun juga akan melakukan hal yang sama, artinya menyerang Belal Muhammad. Dan kalau ini terjadi, justru Belal yang gue nilai akan mengalami kesulitan di sana. Secara keseluruhan gue memperkirakan ya, gue nilai justru Ian Gary Machado ini lebih memiliki peluang dibanding seorang Belal Muhammad ya di pertandingan ini. Bagaimana dengan Belal? Menurut gue kemampuan atau peluang Belal untuk bisa menang itu kalau dia bisa secara konsisten mencoba untuk men-take down Ian Gary. Itu nomor 1. Nomor 2, ya kalau dia lebih berani dan lebih akurat dalam melepaskan pukulan-pukulan, terutama ketika dia berani maju ke dekat dari Ian Gary. Tapi ini juga bukan merupakan hal yang mudah ya, karena Ian Gary pun juga memiliki kemampuan yang bagus sebagai seorang boxer, sebagai seorang kickboxer juga, sehingga ini akan menjadi tantangan yang besar. Secara keseluruhan gue menilai Ian Gary Machado lebih punya peluang untuk bisa mengalahkan Belal Muhammad. Dan main event nanti di UFC Qatar adalah Dan Hooker akan menghadapi Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan sempat hampir menghadapi Islam Makhachev ya sebelum dia cedera di periode-periode akhir sebelum pertarungannya. Gue nilai lebih punya peluang untuk menang menghadapi Dan Hooker. Dan Hooker sendiri memang tampil impresif di beberapa pertarungan terakhir, tapi melihat kualitas dari Arman Tsarukyan, terutama juga di pertandingan-pertandingan terakhir yang dilalui, menurut gue lebih meyakinkan Arman Tsarukyan. Dia sangat luar biasa menurut gue dalam kemampuan grapplingnya.
sehingga ini akan menjadi situasi yang berbahaya bagi Dan Hooker. Dan Hooker sendiri pernah dikalahkan oleh Islam Makhachev ketika itu dia dikunci ya, tangannya kalau tidak salah Kimura. Dan ini menunjukkan bagaimana kemampuan grappling dari seorang Dan Hooker ini tidak cukup bagus, terutama ketika dia berhadapan dengan grappler dengan teknik yang bagus seperti Arman Tsarukyan. Sehingga gue menilai Arman Tsarukyan lebih punya peluang ini untuk bisa memenangkan pertandingan. Kalau pertandingan artinya pertarungan ini lebih ke boxing bagaimana? Gue juga memperkirakan Arman Tsarukyan punya kemampuan untuk hal tersebut. Dia juga memiliki kemampuan boxing yang bagus. Walaupun gue perkirakan akan lebih banyak grappling match ya, artinya pertarungan grappling ini di antara keduanya dengan keunggulan lebih ke Arman Tsarukyan. Nah, pemenang antara Arman Tsarukyan dengan Dan Hooker menurut gua akan dinilai betul oleh UFC sebagai calon penantang dari Ilia Topuria. Punya peluang besar untuk ke sana, menurut gua seperti itu. Nah, sama seperti Ian Gary dan juga Belal Muhammad, walaupun ada beberapa pihak yang menyebutkan Kamaru Usman yang mungkin akan menjadi penantang bagi Islam Makhachev, tapi gua secara ringan secara ringan amatiran katakanlah seperti itu, memperkirakan justru pemenang dari inilah, terutama Ian Gary, kalau mampu mengalahkan Belal Muhammad akan mendapatkan tiket untuk menantang Islam Makhachev. Bagaimana menurut Sobat Football UFC? Bagaimana menurut pendapat Sobat UFC? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.